Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini kita mesti kabarin para viewer kita mengapa kita agak terlambat ya. Tadi Anda hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, Bung Rok ya. Ya, saya barusan selesai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal perdata, yaitu gugatan bahwa saya penggugat memprotes hak saya untuk mengkritik presiden karena Oke. dianggap itu tidak demokratis. Kira-kira itu intinya. Tapi Mhm. kemudian lawyer saya Haris Asrar CS itu menawarkan supaya mediasi aja, nggak perlu diputus pengadilan. Untuk Mhm. mediasi ini ada kritik dari Pak Rocky kan. Tapi kemudian pihak penggugat menolak. Jadi mediatornya, hakim mediasinya tanya ke saya bilang ya udah nggak ada soal. Karena bagi saya perselisihan pikiran di wilayah demokrasi itu diselesaikan melalui diskusi, debat, bukan diputuskan oleh hakim. Kan ajaib tuh kalau hakim memutuskan bahwa demokrasi Anda salah, Anda yang benar itu kan nggak ada. Demokrasi itu sifatnya ongoing, percakapan itu tidak boleh final tuh. Nah kalau keputusan hakim memfinalkan, itu artinya akan jadi petunjuk bahwa hakim lain bahwa si ini tidak demokratis karena mengucapkan itu, si itu demokratis karena mengucapkan. Jadi demokrasi artinya akhirnya jadi soal kamus apa yang boleh apa yang nggak boleh itu salahnya tuh. Tapi oke, pihak penggugat menganggap harus lanjut tidak mau dimediasi. Oke, kita saya terima aja soal itu. Dan tuntutannya Anda juga dilarang untuk bicara lagi, itu sama dengan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya itu Jakarta Selatan menuntut saya tidak bicara. Yang Hmm. sana kira-kira sama isinya. Itu nggak boleh ada kritik pada presiden atau tidak boleh ada. Jadi intinya demokrasi itu harus ada aturannya tuh. Tapi kalau kita tanya apa aturannya, lo demokrasi itu anything goes. Kecuali Anda memukul, Anda menyentuh badan. Selama itu cuma urusan cakap bercakap yang ada problem kan. Tetapi kelihatannya teman-teman yang atau pihak yang menggugat saya menamakan diri apa pembela demokrasi atau apa, ya kurang kurang literatur aja saya kira karena kurang kurang narasi aja sebetulnya. Ya, ya, ya. Dan kalau kita lihat memang kan demokrasi kita dalam beberapa ini mungkin kalau udah memburu itu udah klasik kita udah balik ngomong gitu. Tapi makin lucu sih menurut saya gitu dengan munculnya Kaisang dan sekarang juga mungkin yang Gibran untuk jadi calon wakil presiden itu kan jadi makin lucu aja menurut saya demokrasi kita dan saya kira mungkin mesti dipertimbangkan kembali gitu kalau ada lembaga internasional yang ngasih pemeringkat gitu dalam soal demokrasi itu ya mesti mulai apa ya mulai mempertimbangkan kembali apakah Indonesia ini masih pantas masuk dalam kriteria negara demokrasi atau tidak gitu ya. Ya nanti banyak pembela Pak Jokowi atau pembela Kaisang menganggap bahwa yang nggak ada soal dong, kan itu keputusan tertinggi dari partai. Oh iya, sebagai keputusan tertinggi memang. Tetapi kita lihat proses. Demokrasi itu adalah proses. Kapan seseorang dikader, kapan seseorang berhak untuk mencalonkan diri, kapan kompetisi itu disebut sehat. Tapi ini kan bukan apa namanya sesuatu yang menunjukkan ada etika demokrasi di PSI. Tapi sekali lagi itu urusan mereka lah. Kita cuma mengatakan bahwa betul dari kacamata para pengamat internasional, PSI itu tidak paham demokrasi. Tapi nanti petinggi-petinggi PSI akan protes. Ini urusan internal kita. Iya memang urusan internal Anda adalah soal partai. Tetapi urusan eksternal Anda adalah cara pandang publik tentang demokrasi. Jadi sebetulnya ya kita tahu apa sebetulnya maksudnya saudara Kaisang itu dimasukkan sebagai anggota dan dalam 2 hari berubah menjadi ketua partai. Tapi mari kita tunggu apa komentar dari senior-senior yang ada di PSI. Ya, ya, ya. Dan ini menarik ya, kelihatannya memang ada perkembangan terbaru di Mahkamah Konstitusi bahwa disebutkan beberapa ada mereka yang menggugat usia bakal calon presiden dan wakil presiden itu menarik gugatannya. Ini yang dari perorangan nih, Bung Rocky. Karena ya seperti dikatakan oleh Saldi Isra ini mereka basis argumentasinya mereka masih masih lemah gitu dan sekarang mereka memutuskan untuk menarik ini dan kemudian orang bertanya-tanya apakah ini tanda-tanda juga bahwa Gibran tidak jadi maju atau seperti apa gitu. Tapi kan masih ada yang lain yang gugat seperti PSI, Partai Garuda dan juga kader Partai Gerindra belum menarik dukungannya kan begitu. Sementara Pak Mahfud MD, nah ini yang jadi menarik nih sahabat Anda ini kok sekarang kenceng banget dia mulai komentari itu bahwa itu nggak boleh harusnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu open legal policy dan kita memang tahu sebenarnya itu memang open legal policy gitu. Tapi kalau Pak Mahfud yang bicara, nah ini kan yang jadi menarik. Gitu.
Ya ngapain juga Pak Mahfud ikut campur di situ. Anda kan Pak Mahfud kan ke Menko Polhukam. Jadi Yes. nggak boleh dia komentari Mahkamah Konstitusi kecuali dia punya maksud bahwa kalau Hmm. diputuskan Gibran bisa itu artinya dia sendiri nggak bisa tuh karena Nah, hak bisa kan orang udah berpikir bahwa Mahfud itu punya niat atau paling nggak bukan ambisi ya saya sebut aja punya niat ya. untuk jadi wakil presiden mungkin pada Prabowo atau mungkin pada Ganjar. PDIP Ganjar tapi kalau Gibran jadi diloloskan, itu artinya Gibran yang akan diutus oleh Pak Jokowi, entah untuk ke PDIP, entah untuk ke Gerindra tuh. Maka peluang Pak Mahfud makin lama bukan hilang, makin kecil itu. Hmm. Jadi kita mau lihat juga itu timbangan etika dari Mahfud MD itu. Kecuali Pak Mahfud itu bukan seseorang yang sudah disebut-sebut oleh PDIP, itu layak dia berkomentar sebagai akademisi terutama. Tapi Hmm. kan sering kali Pak Mahfud mendua tuh, nggak jelas kakinya ada di dalam masyarakat sipil, kakinya ada di dalam dunia akademis atau kakinya ada di bawah meja ruang rapat istana kan kita nggak Hmm. pernah mengerti itu kapan Pak Mahfud jadi akademisi, Yunto jadi etikus, kapan dia jadi politisi, Yunto jadi oportunis, kapan dia jadi uh, apa namanya masyarakat sipil, Yunto sebagai human right defender kan itu nggak pernah jelas. Jadi Pak Mahfud berputar-putar di situ dan kalau dia mengomentari soal kemungkinan Gibran diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, justru orang lihat beliau sebagai politisi, sebagai seorang yang oportunis atau pragmatis minimal tuh. Karena menganggap Gibran akan menghalangi dia untuk punya potensi untuk jadi wakil presiden di Ganjar atau di Prabowo misalnya. Ya. Di Dan Ganjar terutama, kalau di Prabowo ya nggak ada partainya Pak Mahfud. ya. Nah, ini kelihatannya Bung Rocky memang baik kubunya Pak Prabowo maupun kubu Ganjar itu, meskipun ya harapannya kecil gitu, tersandra dengan soal keputusan Mahkamah Konstitusi ini ya. Karena ini kan berkaitan dengan Gibran. Dan kalau sebenarnya sejak awal itu tidak ada spekulasi bahwa Gibran itu akan jadi calon wakil presiden melalui keputusan yudisial dari Mahkamah Konstitusi ini, kan bisa sebenarnya segera cepat ambil keputusan gitu ya. Pak Prabowo juga bisa dengan lega kemudian segera memilih apakah Gubernur Erik atau Erlangga Hartarto atau siapapun gitu, Ganjar juga begitu, mungkin nggak kebingungan seperti sekarang gitu. Jadi mau tidak mau ini sekarang juga mereka tersandra karena Mahkamah Konstitusi juga belum segera memutuskan. Ya soal belum segera saya kira ini soal waktu aja atau menunggu Hmm. momentum tuh karena tetap ada dispute di dalam persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi, apalagi ada pihak-pihak yang tetap ngotot supaya itu tidak diizinkan. Tetapi semua ini kan tergantung pada kekuatan atau sisa-sisa kekuatan politik Presiden Jokowi kan. Jadi kita anggap aja Kaisang itu bab satu untuk menguji kemampuan maneuvering dari Pak Jokowi. Gibran adalah bab dua atau bab terakhir terutama itu. Nah kita Hmm. lihat kalau bab satu ini cukup kuat dukungannya bahwa Kaisang akhirnya juga diterima walaupun dengan cara yang yang agak ajaib gitu, maka Gibran juga tidak cukup tidak perlu disangsikan kalau keajaiban yang sama berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya Gibran dinyatakan sebagai boleh untuk ikut dalam kompetisi wakil presiden. Itu kemudian melegakan Pak Prabowo misalnya. Itu jelas nggak akan tidak melegakan Ibu Mega karena ukuran pertama adalah soal Kaisang yang dipindahkan oleh Pak Jokowi ke Ya. PSI. Hmm. Tetapi Ibu Mega mungkin juga udah punya satu ya semacam wisdom bahwa oke, Kaisang oke lah nggak apa-apa tuh. Tetapi kalau Gibran dibawa ke Gerindra oke, senang juga tuh. Tapi dua-duanya adalah soal etika politik tuh. Baik Ya. Gibran yang mencari jalan tikus untuk jadi calon wakil presiden, walaupun Gibran bisa bantah itu bukan keinginan saya, Hmm. tetapi dia juga punya hak untuk mengatakan tidak etis di dalam wacana hari ini dia adalah anak presiden, dia diusulkan untuk jadi wakil presiden dengan menurunkan usia di Mahkamah Konstitusi yang adalah paman dia ketuanya. Kan mestinya itu tuh yang diingat-ingat Ya. oleh publik. Ya, 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 ya. Ini memang agak ini kelihatan sekali ya bagaimana Puan ya sikapnya yang kemudian tiba-tiba dia menawarkan kepada mengucapkan selamat kepada Kaisang dan kemudian menawarkan kerjasama untuk mengusung Ganjar Pranowo begitu, dan kemudian sikapnya Kaisang yang menarik adalah bahwa dia menyatakan dia terbuka kerjasama dengan siapa saja asal win-win gitu ya. Tapi ini kan semakin menunjukkan bahwa dia misalnya tidak segera menyatakan, oh oke, kita memang lebih dekat karena bagaimanapun keluarga saya ini PDIP semua, tentu saya kita akan senang kalau bekerja sama dengan PDIP. Nggak ada ucapan itu, Bung Rocky. Jadi ya kita lihat
ya memang benar bahwa ini baru chapter pertama tadi. Nanti kita tinggal tunggu epilognya yang chapter kedua tadi, Gibran. Ya mungkin juga Gibran, ya Kaisang bilang begitu karena mungkin Kaisang bilang iya saya juga cuma sementara ini Hmm. selama ini sampai pendaftaran presiden. Setelah itu ketua umum partai PSI akan saya serahkan pada ayah saya itu Pak Jokowi. Kira-kira begitu juga. Karena kan ada presiden. Jadi Hmm. bisa juga nanti di ujungnya mungkin dalam dua itu nggak nyampe 2 bulan 40 hari ini Hmm. setelah masa bergabung PSI 40 hari Hmm. Ya, maka ya, ya. ketua umumnya dari Gibran dari Kaisang pindah ke Jokowi itu bisa kan orang bilang nggak mungkin ya semuanya mungkin loh Kaisang bisa jadi ketua umum setelah dapat kartu anggota 2 hari kenapa nggak bisa Pak Jokowi jadi Hmm. ketua umum PSI dengan mengkudeta Kaisang misalnya. Hmm. Oke, tetapi kelihatan sekali ya bahwa bagaimanapun juga kita mesti mesti apa ya? Kita mesti angkat jempol kegigihan Pak Jokowi gitu dalam bagaimana tetap mempertahankan kekuasaannya setelah akan tadinya melalui 3 periode, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Kalau sekarang itu buntu, tiba-tiba sekarang muncul yang saya kira mungkin bagi banyak orang lain itu tidak terpikirkan gitu ya melakukan langkah seperti yang dilakukan sekarang ini kayak anaknya bisa jadi ketua partai dalam waktu 2 hari begitu ya kan itu tidak terjadi pada Pak Ibu Mega dan tidak terjadi juga pada Pak SBY gitu. Ya itu namanya Indonesiana tuh mati ketawa cara Indonesia tuh. Ya, Dan ya. kita berharap bahwa ini berlanjut terus. Jadi dagelan ini mesti dilanjutkan tuh supaya Hmm. terus-menerus kita dihibur dan kita menganggap bahwa ya udah memang ini nasib bangsa ini dikutuk Ya. dulu karena dianggap nggak paham demokrasi maka biarkan kutukan itu tiba lebih awal bahwa memang PSI partai yang didesain untuk mengucapkan kembali janji republik atau sifat demokrasi yang liberal bahkan itu sehingga ada kompetisi, ada kritisasi. Akhirnya orang anggap PSI ini udah itu semacam tontonan akhir zaman yang menunjukkan bahwa demokrasi akhirnya ditenggelamkan oleh partai yang sebetulnya diniatkan untuk menumbuhkan ide-ide baru bagi anak muda tuh. Jadi saya kira itu ini bukan kita berdoa, kita cuma mau deskripsikan betapa konyolnya kita hidup di era Hmm. Hmm. Pak Jokowi itu dan Hmm. seluruh parameter nanti kita akan uji oleh mungkin banyak yang akan nulis disertasi tentang Hmm. keajaiban Partai Sosialis Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia. Tapi kan itu hanya bagian kecil saja PSI itu. Tapi kan sebenarnya secara bagian apanya big picture-nya kan sebenarnya demokrasi Indonesia di era Pak Jokowi ya Bung Rocky. Iya, big picture begitu tuh. Ini big picture itu kemudian disumbang oleh satu potongan puzzle picture lain tuh bahwa saudara Asrul Arsul dari P, P3 ya, jadi Ya P3. Hmm. hakim Hmm. hakim Mahkamah Dipilih. Konstitusi kan itu Ya, ya, ya. Hmm. ya P3 ya. Ya, P3 Jadi saya. bayangkan hakim Mahkamah Konstitusi direkrut dari partai politik kan. Ini Ya. gimana jadinya tuh? Jadi Hmm. ini kita nggak tahu transaksi apa. Saya kenal saudara Arsul itu, ya dia sarjana hukum, tetapi orang ingat bahwa beliau adalah pimpinan P3 tuh. Hmm. Walaupun dia bilang nanti pasti mengundurkan diri, tetapi sumber rekrutmennya adalah partai politik. Nah, jadi bekas-bekas cara berpikir politisi itu akan ada di Mahkamah Konstitusi nanti Hmm. ketika saudara Arsul itu masuk menjadi hakim konstitusi kan itu intinya. Hmm. Jadi memang big picture-nya memang udah berantakan dan keberantakan ini justru terjadi di zaman Bung Karno yang otoriter. Sorry, di zaman Jokowi. Iya ya kalau kalau saya baca alasannya Bang Pacul dari Ketua Komisi 3 kenapa dipilih Pak Asrul Sani itu ya jangan sampai terjadi lagi seperti sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi yang dipilih oleh DPR itu justru malah membatalkan undang-undang atau itu yang dibuat oleh DPR. Nah, kalau dengan Pak Asrul Sani yang kemudian Arsul Sani bukan Asrul ya, Arsul Sani yang mantan anggota DPR ini mereka minimal bisa berkomunikasi. Jadi kalau kayak gitu ya sebenarnya di mana independensinya hakimnya kalau setiap kali dia mengambil keputusan dia mesti konsultasi dulu dengan DPR. Kita tahu Hmm. kan kita tahu Mahkamah Konstitusi disebut the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi. Sekarang kalau Pak Arsul taruh di situ, dia penjaga DPR. DPR itu lembaga politik yang di dalamnya ada transaksi. Jadi Arsul akan mengamankan transaksi di DPR kan itu jadi kacau itu. Jadi Ya.
fungsi-fungsi elitis dan fungsi-fungsi aristokrat atau fungsi-fungsi nobility dari Mahkamah Konstitusi hilang. Karena pertimbangannya cuma supaya Arsul tidak akan mengganggu kepentingan DPR. Jadi bukan menjaga konstitusi, tapi menjaga kepentingan DPR tuh tugas Ya, dia tuh. ya, ya. Saya kira fenomena-fenomena ini mulai dari tadi, mulai Kaisang, kemudian ini Arsul kan yang jadi wakil, jadi hakim Mahkamah Konstitusi pilihan DPR, nanti mungkin ditambah Gibran kalau jadi, ini makin menambah. Saya kira mungkin lebih enak kita sekarang lihat dari sisian ya, dari sudut kelucuannya saja Bung Rocky ya, ketimbang kita stres hidup di Indonesia ini. Cara terbaik ketika kalau menguji kewarasan kita adalah bagaimana kita tetap bisa mentertawakan diri sendiri dalam hal ini Indonesia gitu ya. Ya kita tertawa karena begitu banyak orang yang mengerti tentang nilai, tapi mengiyakan tuh. Jadi saya bayangkan ini senior-senior di PSI waktu diputuskan Kaisang masuk ke PSI, diajak ngomong apa enggak? Diajak ngomong. Waktu Kaisang diputuskan untuk gantiin si Giring, itu diajak ngomong apa enggak? Diajak ngomong. Kalau diajak ngomong, kenapa dia diam kan? Kan mesti Hmm. mereka rame-rame bikin petisi bahwa itu tidak layak secara etis, tidak layak dari segi konsep-konsep demokrasi, tidak layak dari segi kemasukakalan persaingan politik. Kan mestinya ketua partai itu hasil kaderisasi yang panjang dan hasil kompetisi di antar kader. Ini Ya, saudara Kaisang tiba-tiba nongol di situ, lalu dapat keistimewaan. Tapi ya. sekali lagi kita hanya mengamati itu urusan dapurnya PSI, walaupun dapurnya akhirnya terbakar oleh oleh kedunguan sendiri kan. Yes, oke. Mari kita tertawakan dengan 0% ya. Ya, sudah dibilang dari awal sih nggak percaya. Oke, terima kasih Bung Oke, Rocky. ya. Ya.